Bang, ini channel tiba-tiba saham tapi kok nggak pernah bahas tentang saham, Bang? Oke, kita akan mulai dari yang dasar dulu. Kita bahas tentang IPO saham. Ya, di Bursa Efek Indonesia sekarang ini sudah tercatat lebih dari 1.000 emiten. Dan akan terus bertambah kalau kalian subscribe channel ini. Gak ada yang bercanda, kita lanjut ke videonya. Di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang IPO saham. Jadi kita akan bahas tentang apa sih itu IPO saham, kemudian bagaimana cara mendapatkan saham IPO, kemudian bagaimana menentukan IPO saham ini bagus atau enggak, dan yang terakhir, worth it nggak sih ikut IPO? Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, dari apa itu IPO saham. Ya, IPO adalah singkatan dari Initial Public Offering, yaitu adalah proses ketika sebuah perusahaan itu pertama kalinya menjual sahamnya ke publik atau kepada masyarakat umum melalui bursa efek. Nah, di awal tadi aku menyebutkan kalau ada lebih dari 1.000 emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan setelah aku cek lagi ternyata jumlahnya belum sampai segitu. Jumlah sekarang itu ada kurang lebih 950-an perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian apa sih tujuan kok perusahaan itu melakukan IPO? Itu ada beberapa tujuan, kawan-kawan. Yang pertama itu mencari modal baru. Tentu kita sebagai perusahaan melakukan IPO itu untuk mendapatkan tambahan modal dari masyarakat melalui saham yang kita lepaskan ke publik begitu. Dan yang kedua itu meningkatkan reputasi dan transparansi. Nah, tentu kalau perusahaan itu sudah IPO, maka reputasinya akan makin naik. Kenapa? Karena jadi dikenal oleh masyarakat, masyarakat jadi memiliki saham itu, gitu, memiliki perusahaan itu, jadi rasa kepemilikannya meningkat, jadi reputasinya meningkat juga. Dan ketika sudah IPO menjadi perusahaan TBK, perusahaan terbuka yang dimiliki masyarakat, maka masyarakat berhak untuk tahu transparansi pengelolaan keuangan di perusahaan tersebut gitu. Jadi sebagai investor yang sudah ada sebelumnya pun juga makin percaya gitu dengan perusahaan itu karena masyarakat ikut mengawasi gitu, teman-teman. Kemudian juga untuk meningkatkan likuiditas bagi pemilik lama. Jadi pemilik saham-saham lama itu jadi bisa ikut menjual belikan sahamnya juga di bursa gitu, kawan-kawan. Dan ada minimal persenannya juga ketika sebuah perusahaan itu mau IPO, mau menawarkan sahamnya ke publik. Jadi kalau untuk perusahaan yang memiliki ekuitas atau memiliki keuangan kurang dari 500 miliar, itu minimal 20% saham yang harus dikeluarkan ke publik. Untuk ekuitas di antara 500 miliar sampai 2 triliun itu minimal 15%, dan untuk ekuitas di atas 2 triliun itu minimal 10%. Jadi kalau kita rata-rata atau kita ambil range-nya, IPO itu ada di kisaran 10 sampai 20%, kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Apa itu IPO saham? Ya, Initial Public Offering. Pertama kali perusahaan membuka sahamnya ke masyarakat umum atau ke publik. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Gimana cara kita bisa mendapatkan saham IPO? Oke, tentu kita nggak bisa tiba-tiba aja punya saham IPO. Harus ada proses yang dilalui kayak gitu. Nah, cara mendapatkannya, pertama kita harus memiliki akun Bursa Efek tentunya, dan kita bisa membukanya lewat broker saham. Itu ada banyak sekuritas yang menyediakan layanan pembelian saham, itu ada banyak, dan juga pembelian saham IPO. Tentu aja kita bisa pakai broker macam-macam lah, ada Ajaib, ada Stockbit, ada banyak lagi, teman-teman. Bisa ada Mandiri Sekuritas, ada juga apa ya, ada banyak lah, teman-teman, broker yang bisa. Silahkan kalian mau menggunakan yang mana, terserah preferensi kalian gitu, mau pakai apa. Kalau untuk aku sendiri, ya aku pakai dua sekuritas yang mudah di download di Play Store, ada Ajaib dan juga Stockbit, itu yang aku pakai, teman-teman. Nah,
Lalu gimana cara mendapatkan saham IPO-nya? Nah, ketika ada IPO saham, ada informasi itu, di sekuritas itu akan memberikan informasi. Jadi dia akan ada di tampilan menunya. Ini ada saham IPO. Seperti contohnya sekarang. Oh, ini ada IPO yang masih dalam penawaran awal. Contohnya ini. Perusahaan dengan kode emas. Nah, lalu prosesnya gimana? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 proses yang dilewati sebelum nantinya dia listing di bursa. Nah, pertama itu ada namanya masa penawaran awal. Nah, di masa penawaran awal ini, perusahaan akan memberikan range harga antara sekian sampai sekian kayak gitu. Dan ini tujuannya untuk ngebuka, ngelihat permintaan pasar gitu. Jadi nanti pasar di harga berapa sih paling banyak pasar itu menghendaki saham ini. Nah, itu nanti untuk fase pembentukan harga, teman-teman. Jadi di range sekian sampai sekian. Nanti kalau sudah ketemu harganya, baru lanjut ke penawaran umum. Nah, di fase penawaran umum ini harganya sudah fix gitu, sudah ada harga tertentunya. Nah, kalau teman-teman ingin ikut me, me, menawar harga, silahkan bisa ikut dari penawaran awal. Tapi kalau memiliki modal yang mungkin sedikit, ya mungkin vote kalian nggak terlalu berpengaruh gitu. Tapi sekecil apapun kontribusi kalian, ya itu akan ada porsinya lah. Nah, bisa ikut dari penawaran awal. Kemudian di penawaran umum. Nah, ketika kita mau pesan di penawaran umum ataupun penawaran awal ini, kita harus punya RDN dulu, harus punya uang di rekening dana nasabah kita, gitu. Karena ketika kita menawar saham itu, ya nanti modal kita itu akan kepotong di awal, akan ditahan oleh sekuritas untuk proses penawaran saham ini, gitu. Jadi misalnya nih penjatahan sahamnya di tanggal misalnya di tanggal 10 gitu, misalnya di tanggal 10, lalu penawaran umum sudah ada dari tanggal 5 misalnya. Nah, di tanggal 5 ketika kita beli, kita ikut mau membeli saham itu, maka uang kita akan ditahan dulu sampai masa penjatahan selesai, bahkan sampai masa distribusi selesai. Nah, jadi akan ada dana yang tertahan. Ini ya, ada satu poin yang perlu kalian ingat-ingat, bahwa akan ada dana kita yang tertahan sementara selama proses penawaran berlangsung. Nah, kemudian ke fase yang selanjutnya yaitu penjatahan saham. Nah, ingat teman-teman, IPO ini terbatas, tadi hanya berapa persen dari saham total perusahaan. Jadi bisa jadi kalau orang yang mau beli itu banyak, maka bisa jadi tidak semuanya itu terpenuhi. Misalnya nih, kita pesan 1 juta lot, karena yang beli banyak, maka nanti akan ada pembagian proporsional. Mungkin kita pesan 1 juta lot, bisa dapatnya hanya 100 lot. Kayak misalnya kemarin tuh, sebelumnya ada saham CDIA yang oversubscribe sampai berapa puluh kali. Nah, itu orang yang beli 100 lot pun mungkin hanya dapat 2 lot gitu. Jadi cuma dapat sedikit. Nah, di fase penjatahan inilah yang nanti menentukan kamu dapat berapa lot sih dari yang kamu tawar. Nah, kemudian ke fase selanjutnya, ke tahap selanjutnya yaitu distribusi saham. Jadi kalau misalnya kamu pesan 10 lot dan penjatahan dapat 10 lot, maka kamu nanti di fase distribusi akan dapat 10 lot. Tapi kalau misalnya cuma dapat 5 lot dari 10 lot yang kamu pesan, maka kamu akan dapat 5 lot saham, dan uang sisa 5 lot yang tadi tidak terbelanjakan akan dikembalikan ke rekening kamu gitu. Nah, kemudian fase terakhir yaitu pencatatan di bursa efek atau pencatatan saham. Nah, nanti baru kelihatan portofoliomu akan tercatat di bursa. Kamu tadi beli berapa lot, jadi di situ baru kelihatan di fase pencatatan saham tadi. Jadi kurang lebih seperti itu prosesnya. Ketika mau penawaran umum, berarti kalian harus menyiapkan dana dingin yang tidak segera terpakai, karena nanti akan ada waktu penahanan uang selama proses penjatahan. Seperti itu kawan-kawan. Oke, lalu kita lanjut ke gimana sih cara menentukan IPO yang menarik.
Nah, kalau dari aku sendiri ada beberapa kriteria yang menentukan IPO ini menarik atau enggak dan memutuskan untuk aku mau masuk atau enggak. Itu ada 3 pertimbangan, teman-teman. Yang pertama itu dari valuasi perusahaannya. Kita bisa cek dari laporan keuangan perusahaan itu. Nah, di sini kita bisa download prospektusnya, prospektus bisnisnya, kita cek di bagian laporan keuangan. Selain itu juga kita bisa lihat alokasi dana IPO ini untuk apa aja sih. Nah, kalau dia untuk hal-hal yang produktif, nah itu akan lebih menarik gitu. Nah, tapi kita lihat valuasinya tadi. Kita cek dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan atau enggak di bagian pendapatannya. Kemudian kita hitung valuasinya berapa. Nah, di sini aku sudah membuat satu kalkulator IPO. Ini aku buat menggunakan rumus-rumus kayak gitu untuk menghitung valuasi saham IPO ini. Nah, di sini aku akan tunjukkan, di sini aku masukkan data-data yang ada di laporan keuangan perusahaan itu, dan kita ke menu kalkulator ini bisa kelihatan berapa PBV-nya, berapa valuasinya, dan berapa PER-nya, berapa price earning ratio-nya. Nah, di sini bisa jadi salah satu pertimbangan, teman-teman. Nah, ini aku buat programnya. Nah, setuju gak kalian kalau ini aku share ke kalian? Tapi, nah, ada syaratnya. Kalau video ini tembus 1000 like dalam waktu 24 jam, maka aku akan share kalkulator ini kepada kalian secara gratis. Gitu, teman-teman. Kalau video ini tembus 1000 like dalam waktu 24 jam, maka aku akan share kalkulator IPO ku ini secara gratis kepada kalian. Oke, itu yang pertama, cek valuasinya menarik atau enggak. Kita bandingkan juga dengan valuasi perusahaan sejenisnya gitu, dengan PBV dan juga PER perusahaan sejenisnya gitu. Yang kedua adalah kita cek backingan perusahaan ini gitu. Siapa sih pemilik saham terbesarnya, siapa pimpinan perusahaannya, lalu saham ini terafiliasi dengan perusahaan mana aja. Kayak misalnya kemarin itu ada listing CDIA. Nah, CDIA ini dia anak perusahaan dari TPIA. Pemiliknya siapa? Ada Prajogo Pangestu, konglomerat nomor 1 di Indonesia. Maka walaupun CDIA ini valuasinya cukup tinggi, tapi dia bisa naik tinggi juga karena backingan perusahaannya kuat gitu, teman-teman. Nah, kemudian sekarang ini ada perusahaan emas. Nah, dia terafiliasi dengan MDKA, karena dia adalah anak perusahaan dari MDKA. Nah, kira-kira menarik atau enggak, teman-teman? Silahkan tentukan sendiri. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari sekuritas penjaminnya. Misalnya ini saham emas ini. Emas ini sekuritas yang membawa adalah Trimegah Sekuritas. Nah, kita track riwayat si sekuritas pembawanya ini. Kayak kemarin nih dia pernah bawa Cuan, pernah bawa DAAZ, pernah bawa PSAT juga. Nah, kira-kira tracknya ke belakang tuh seperti apa gitu? Apakah sukses membawa banyak IPO atau kurang bagus? Nah, silahkan teman-teman lakukan riset sendiri dan menentukan ini menarik atau enggak. Nah, itu kalau dari aku ada 3, teman-teman, kriteria untuk menentukan saham ini menarik atau enggak. Dari valuasinya, dari backingan atau afiliasi perusahaannya, dari genetika sahamnya gitulah. Terus yang ketiga dari sekuritas yang membawa saham ini, sekuritas penjaminnya. Gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Worth it gak sih ikut IPO saham? Kalau kita tanya worth it atau enggak, sebenarnya tergantung, teman-teman. Ada banyak yang mengatakan kalau IPO ini bisa mendatangkan keuntungan yang banyak gitu, karena baru pertama kali masuk, nanti akan ikut kenaikannya. Tapi ada juga yang IPO ini nggak bagus buat ikutan karena belum terbukti gimana tracknya, gimana perjalanan sahamnya, itu belum ada pembuktiannya. Maka ada yang menyarankan minimal 3 bulan di bursa, setelah kelihatan tracknya baru nanti kamu boleh masuk. Nah, kalau dari aku sendiri itu tergantung dari modal yang kamu miliki.
Kalau misalnya modalmu itu banyak sampai miliar-miliaran rupiah, nah itu kita ingat dulu kalau proses IPO tadi akan ada masa di mana uangmu ketahan dan di penjatahan belum tentu dapat 100%. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau modalmu banyak, mungkin kamu bisa bisa pesen banyak banget juga, tapi ingat nggak 100% kamu bisa dapat. Artinya akan banyak juga dana yang ketahan gitu. Karena nggak bisa 100% kamu akan dapat seluruh yang kamu pesan di IPO ketika pesanmu banyak dan modalmu juga banyak gitu. Jadi selama masa tunggu ini sebenarnya danamu yang banyak itu bisa kamu pakai buat hal lain gitu loh, buat pesen saham-saham yang jelas udah punya track yang bagus. Jadi kalau kamu punya modal yang besar dan kamu juga lebih suka dengan kestabilan yang jelas gitu, tracknya udah ada, maka IPO ini nggak cocok buat kamu gitu. Tapi kalau kamu investor yang masih punya modal yang bisa dibilang relatif kecil, mungkin masih di angka jutaan atau bahkan ratusan ribu, nah IPO ini bisa jadi cara buat kamu mempercepat portofoliomu, mempercepat pertumbuhan portofoliomu gitu. Jadi mungkin para IPO hunter itu, nah itu ngejar kenaikan dalam waktu singkat, karena memang kebanyakan IPO tidak semuanya ya, tapi banyak yang akan naik di hari-hari pertama dia listing gitu. Tapi walaupun banyak juga yang setelah itu terus turun gitu juga ada. Nah, ada banyak orang yang memanfaatkan momentum kenaikan dalam waktu singkat ini untuk mempercepat pertumbuhan valuasinya. Tapi perlu diingat itu, kamu harus punya timing yang tepat kapan menjualnya. Jadi kalau kamu investor yang agresif dan modalmu terbatas, nah IPO ini cocok buat kamu gitu. Bisa pahami profil resikonya, kemudian modalmu juga nggak terlalu banyak, mungkin pesen di bawah 10 lot gitu kan, nah itu kemungkinan akan 100% bisa dapat tuh. Dengan lot-lot yang kecil kayak gitu malah kemungkinan dapat, dan dana yang ketahan pun juga nggak banyak gitu, nggak banyak yang kebuang ya, maksudnya nggak banyak yang balik lagi gitu kan, maksudku gitu, nggak banyak yang balik lagi, karena ya ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dalam waktu yang cukup. Dari fase penawaran sampai penjatahan ini kan juga ya memakan beberapa hari. Ini bisa kamu alihkan ke saham-saham lain yang lebih bonafit kayak gitu. Jadi simpulannya gimana teman-teman? Apakah IPO ini worth it atau enggak? Semua balik ke konteks keadaanmu. Jadi pahami sendiri dulu keadaanmu seperti apa. Apakah kamu investor yang bermodal besar dan butuh kestabilan, maka saranku tidak perlu ikut IPO karena tadi. Tapi kalau kamu investor yang agresif, yang sudah paham risikonya seperti apa dan modalmu juga nggak terlalu banyak, ya silahkan kamu bisa ikut menjadi IPO hunter. Oke, yang paling penting kenali dirimu sendiri dulu. Itu teman-teman. Oke, mungkin ini sudah semua tentang IPO yang ku ketahui sudah aku share ke kalian. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga bisa jadi insight baru untuk kamu investor pemula yang belum paham dengan IPO itu apa. Semoga jadi paham dan bisa menambah pertimbanganmu untuk ikut atau enggak. Nah, oke, sekian teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.